Iya, hari Selasa. Hari Selasa. Sekarang sudah jam. Waduh, sebentar lagi PJJ sudah mau dimulai. Mulai jam 10.15. Waduh, sekarang sudah jam 10. Aku harus siap-siap nih, cepet-cepet nyiapin buku pelajaran untuk hari ini. Tapi hari ini belajar apa ya? Aduh, mana ya? Mana ya jadwal pelajaranku ya? Aduh, apa ya, aku lupa. Oh iya, pelajaran matematika, BK, dan bahasa Inggris. Oke, aku siapin dulu. Buku BK ku mana ya? Aduh, gimana ini? Ini dia. Akhirnya ketemu juga. Oke, udah jam 10:10. Aku mau buka Zoom dulu. Oh iya, penaku di mana ya? Aduh, aku bingung nih. Mau nulis pakai apa? Mama, Teteh, tolong. Halo anak-anak, bertemu lagi dalam kelas bimbingan dan konseling. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang disiplin. Ya, nah disiplin tentang apa? Disiplin menjaga barang pribadi. Oke, kita simak sama-sama ya anak-anak ya. Oke anak-anak, mengapa sih perlu untuk disiplin? Ya, betul. Ketika kita sudah belajar membiasakan diri untuk disiplin, khususnya dalam hal ini disiplin menjaga barang pribadi, maka sikap-sikap lain atau perilaku-perilaku lainnya akan mengikuti anak-anak. Misalnya rasa bertanggung jawab. Kalau anak-anak sudah disiplin untuk menjaga barang-barang pribadi anak-anak, maka anak-anak akan muncul, akan tumbuh dalam diri anak-anak rasa tanggung jawab untuk menjaga barang-barang pribadinya, memelihara barang-barang pribadi yang anak punya, bahkan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, untuk itulah disiplin sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Anak-anak, berbicara tentang disiplin berarti ada yang mengontrol diri kita untuk bisa disiplin. Nah, kira-kira siapa sih yang bisa mengontrol diri kita untuk disiplin? Ya, betul anak-anak. Yang bisa mengontrol diri kita untuk disiplin adalah diri kita sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19 yang membuat kita masih tetap menjalani pembelajaran dari rumah atau dikenal dengan istilah PJJ. Oleh karena itu, kegiatan belajar itu sepenuhnya untuk bisa disiplin dikontrol oleh diri anak-anak sendiri. Seperti menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan belajar. Ya, berbeda kalau misalkan di sekolah itu masih bisa dibantu oleh atau diingatkan oleh Bapak Ibu guru. Mungkin anak-anak ada yang bertanya, Bu Guru, di rumah kan ada teteh, ada orang tua yang bisa mengingatkan saya atau menyiapkan keperluan-keperluan sekolah saya. Betul anak-anak, tapi harus anak-anak ingat bahwa orang tua pun punya kesibukannya tersendiri anak-anak. Bahkan juga teteh mungkin kesibukan mengurus rumah. Jadi, ayo anak-anak, tetap semangat membiasakan diri untuk disiplin di dalam mempersiapkan keperluan-keperluan sekolah anak-anak. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa bertanggung jawab di dalam menjalani kegiatan sekolah atau belajar meskipun dari rumah.
Jadi tidak mengandalkan orang tua saja atau teteh, tetapi anak-anak sudah bisa untuk mengandalkan diri anak-anak sendiri untuk hal-hal yang seharusnya sudah bisa anak-anak lakukan. Oke. Nah, anak-anak, kalau kita membahas tentang disiplin terhadap barang-barang pribadi, ada banyak barang-barang pribadi yang tentunya anak-anak miliki. Tapi pada pertemuan ini, Ibu Maria ingin mengajak nih anak-anak untuk mulai disiplin menyiapkan keperluan anak-anak yang berkaitan dengan kegiatan sekolah atau belajar. Apa saja itu? Kita bahas sama-sama ya. Yang pertama ya, yaitu seragam dan atributnya. Nah, mungkin anak-anak belum bisa untuk mencuci dan menyetrika pakaian atau seragam anak-anak sendiri. Ya, nah tetapi anak-anak paling tidak sudah mulai harus tahu dan hafal seragam apa saja yang anak-anak gunakan setiap harinya dari hari Senin sampai Jumat. Jadi anak-anak sudah disiplin, tidak lagi diingatkan atau bahkan mencari mana seragamku, pakai baju apa, nggak tahu ya. Itu tidak lagi. Jadi anak-anak mulailah belajar untuk menyiapkan seragam dan atribut yang diperlukan untuk kegiatan belajar setiap harinya. Berikutnya yang kedua adalah buku paket atau buku pelajaran. Nah, anak-anak, Bapak Ibu wali kelas pastinya sudah memberikan jadwal pelajaran kepada anak-anak dari awal tahun ajaran. Bahkan anak-anak juga setiap harinya diingatkan bahwa untuk keesokan harinya apa saja pelajaran yang harus anak-anak siapkan untuk dipelajari. Oleh karena itu anak-anak harus mulai belajar nih untuk disiplin menyiapkan buku-buku paket atau buku-buku pelajaran yang diperlukan setiap harinya. Kapan anak-anak mulai bisa mempersiapkannya? Jangan di pagi hari seperti contoh cerita tadi, tetapi anak-anak bisa siapkan di malam hari sebelum anak-anak tidur. Dengan jadwal pelajaran yang sudah diberikan Bapak Ibu guru, anak-anak supaya tetap ingat bisa ditempelkan di kamar atau di buku supaya anak-anak bisa lihat. Kemudian dipersiapkan buku-buku yang diperlukan sehingga keesokan harinya pada saat belajar anak-anak tidak kerepotan lagi untuk mencari-carinya. Ya. Nah, yang ketiga yaitu disiplin untuk menyiapkan alat tulis ya. Seperti cerita yang tadi ya. Ketika 5 menit mau belajar, dia baru kebingungan. Penaku di mana? Nah, oleh karena itu anak-anak yuk disiplin menyiapkan alat-alat tulis yang anak-anak perlukan untuk pembelajaran setiap harinya. Ya, sama halnya dengan buku paket. Anak-anak siapkan juga alat-alat tulis yang diperlukan di malam hari. Ya, misalkan menyiapkan pulpen atau pena, menyiapkan pensil. Kalau pensilnya tumpul bisa diserut di malam hari sehingga pada pagi hari anak-anak sudah siap untuk belajar. Ya. Nah, yang terakhir nih yang keempat anak-anak menyiapkan buku tulis, bisa buku paket atau buku PS atau buku PR ya. Jadi anak-anak sudah dilengkapi dari sekolah untuk menulis setiap tugas-tugas yang diberikan di buku agenda. Nah, anak-anak tolong mulai dari sekarang dimanfaatkan buku agendanya ya. Dilihat setelah menulis agenda, dicek lagi tugas apa untuk besok, apakah sudah dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan disiapkan sehingga pagi hari tinggal digunakan. Atau ketika sudah harus dikumpulkan, anak-anak tinggal foto dan kirimkan ke Bapak Ibu guru. Oke anak-anakku,
itu tadi pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi ibu mau menegaskan sekali lagi, ayo anak-anak mulai melatih disiplin supaya anak-anak bisa mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri anak-anak sendiri, khususnya dalam kegiatan sekolah. Ingat, yang sekolah adalah anak-anak, bukan orang tua, bukan teteh. Jadi yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan sekolah adalah anak-anak. Ya, tadi kita sudah bahas juga bersama-sama mulai dari menyiapkan perlengkapan sekolah. Anak-anak mulai melatih disiplin dalam hal itu dulu, ya. Misalkan tadi apa? Menyiapkan seragam, buku paket, alat tulis, buku PS dan PR yang diperlukan setiap harinya. Ya, itu tadi anak-anak. Ibu berharap anak-anak bisa menjadi anak-anak yang disiplin, yang keren, dan bisa sukses setiap harinya. Terima kasih anak-anakku. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.